Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Marci Astuti SPD selaku Kepala SD Negeri Sabrangor Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri Sabrangor Kota Surakarta. Yang kami hormati Ibu Kusnanti SPD dan Ibu Sukeksi Ambarsari SPD selaku pemateri pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya Mifta Jayanti akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah seminar hasil laporan orientasi PPPK, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat penguatan dari mentor sekaligus Kepala SD Negeri Sabrangor Kota Surakarta, yang kelima penandatanganan berita acara oleh mentor sekaligus Kepala SD Negeri Sabrangor Kota Surakarta, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang kedua adalah seminar hasil laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Kusnanti SPD. Kepada Ibu Kusnanti SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Marci Astuti SPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SD Negeri Sabrangor Surakarta, dan Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Sabrangor, izinkan saya di sini untuk menyampaikan seminar hasil laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah
di P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini Bapak Ibu, bolehkah saya sebelumnya menyampaikan pantun Bapak Ibu? Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru yang terhormat. Yang kedua Bapak Ibu, cinta perih di titik nadir, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir, semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya yang mau menyempatkan dalam kegiatan pada sore hari ini. Izinkan saya membagikan materi tentang seminar hasil laporan P3K ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada kekeliruan atau kekurangan materi, mohon berikan saran dan kritik ya Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu izin matur nuwun Ibu Nurul. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang saya lanjutkan untuk mempresentasikan hasil seminar saya. Di sini saya akan membacakan profil pribadi saya ya Bapak Ibu. Nama Kusnanti SPD, NIP P3K 1980 0525 2022 21 2007. Tepat dan tanggal lahir ada di Jombang 25 Mei 1980. Ada di Jombang dekatnya Gus Dur. Saya golongan 9, yang paling banyak sendiri jadi di antara Bapak Ibu semuanya. Jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja SD Negeri Sabrangor Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2020 sampai 2026, yaitu Pemda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di sini peran P3K, pegawai ASN P3K berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rencana kerja P3K. Rencana kerja P3K yang memenuhi nilai ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini akan saya jabarkan sedikit, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan. Yang berorientasi pelayanan itu misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk akuntabel, melaksanakan tugas dan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk yang harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, dan yang ketujuh kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini ada visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta ya Bapak Ibu, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Sedangkan visi SD Negeri Sabrang Lor, pasti di sini Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengetahui, yaitu visi SD Negeri Sabrang Lor terwujudnya sekolah ramah anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi unggul, berdaya juang tinggi, dan berwawasan luas. Slogan SD Sabrang Lor adalah luar biasa, mantap, tenang. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kita bangga sebagai pegawai atau sebagai guru pendidik di SD Negeri Sabrang Lor. Kemudian sekarang misinya, nanti ini ada kelanjutannya tentang yang berkaitan dengan visi dan misi SD Negeri Sabrang Lor. Misi SD Negeri Sabrang Lor sebenarnya ada 15, ini saya cantumkan 13 saja. 1. Menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 2. Mengembangkan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Yang ketiga, mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menumbuhkan semangat, patriotisme, dan nasionalisme serta mampu bersaing di era globalisasi. 5. Melestarikan budaya lokal sebagai sumber kebudayaan nasional. 6. Mengembangkan sikap gotong royong dalam berbagai kegiatan. 7. Menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. 8. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. 8. Memiliki life skill yang kompeten dengan perkembangan iptek. 9. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik berbasis iptek. 10. Menumbuhkan kebiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 11. Membangun citra sekolah sebagai mitra kepercayaan di masyarakat. 12. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. 13. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sejuk. Selanjutnya, rencana dan hasil kerja P3K. Di sini Bapak Ibu saya mengidentifikasi isu tentang 3 hal, yaitu beberapa peserta didik kelas 1 itu belum mengenal nilai dan etika berperilaku. Banyak anak-anak yang masih terbawa kebiasaan dari rumah atau kebiasaan bermain yang suka berkata kotor atau bersikap yang tidak sopan. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru juga sudah mengetahui, sudah berson ya. Yang kedua yaitu indahnya sikap saling menghargai yang memicu tindakan bullying. Kebanyakan kelas 1 kelas 1A juga sudah beberapa hal anak yang suka membuli temannya. Itu karena kurangnya atau rendahnya sikap etika nilai dan etika yang berperilaku. Yang ketiga, masih rendahnya sikap peserta didik yang belum mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu identifikasi isu yang ada. Selanjutnya, rencana hasil kerja, isu yang diangkat, kurangnya rasa empati, nilai etika, menghargai dan menghormati di lingkungan warga sekolah. Intern sendiri ya, internnya di kelas 1A, nanti globalnya bisa di SD Sabrang. Untuk gagasan yang diangkat yaitu menumbuhkan serta mengimplementasikan budaya 4 kata ajaib, yaitu permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Itu kata yang sederhana, kata 4 itu, tapi banyak peserta didik kita yang belum bisa memahami dan belum bisa mempraktekannya. 4 kata itu yang paling kita tekankan untuk menumbuhkan nilai etika berperilaku secara intern dulu di sekolah kita, intern lagi di kelas kita, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada rencana kerja jangka menengah, yaitu tahun pertama, yaitu pelatihan dan sosialisasi bagi siswa dan guru. Targetnya yaitu penerapan budaya 4 kata ajaib di lingkungan warga kelas. Jadi tahun pertama secara lingkupnya, sederhananya di lingkungan kelas dulu.
targetnya yaitu ya di lingkungan mata kelas dan strategi integrasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Hasilnya, peningkatan interaksi positif di antara siswa dan guru, pengurangan konflik dan peningkatan kerjasama. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan kondusif. Kemudian yang kedua, mengembangkan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Jadi masih masuk sama visi misi sekolah kita. Next. Untuk rencana kerja menengah, yaitu tahun kedua, Bapak Ibu, kampanye sekolah ya dengan poster, dengan kegiatan interaktif. Maksudnya dengan target penerapan budaya 4 kata ajaib di seluruh warga sekolah. Tadi yang tahun pertama di lingkungan intern warga kelas kita masing-masing. Target tahun kedua adalah di lingkungan warga sekolah. Strateginya dengan melibatkan orang tua dalam penerapan budaya di rumah. Hasilnya yaitu budaya saling menghargai, saling mengakar di sekolah dengan meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Kontribusi terhadap visi misi, mengukuhkan identitas sekolah sebagai lembaga pendidikan yang beretika. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati di antara warga sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tahun ketiga, dengan rencana kerja jangka menengah, yaitu kampanye sosialisasi warga masyarakat. Yaitu targetnya penerapan budaya 4 kata ajaib di seluruh lingkungan warga sekolah dan masyarakat. Strateginya yaitu melibatkan orang tua dan warga sekitar dalam penerapan budaya 4 kata ajaib di lingkungan masyarakat. Hasilnya yaitu budaya saling menghargai, toleransi di lingkungan warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan gotong royong dan tepos liro di lingkungan sekolah dan warga masyarakat. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi, Bapak Ibu di sini saya angkat 3 hal, yaitu mengukuhkan identitas sekolah dan Kota Surakarta sebagai kota berbudaya beretika. Yang kedua, yaitu menunjukkan sikap saling menghormati di antara warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat sesuai dengan visi misi SD Negeri Sabrangor. Kemudian yaitu rencana kerja jangka panjang. Programnya sudah mulai dilaksanakan. Targetnya juga budaya 4 kata ajaib menjadi bagian dari identitas sekolah kita. Strateginya pembentukan tim khusus untuk evaluasi dan pengembangannya. Program penghargaan bagi siswa dan guru yang konsisten menerapkan budaya ini. Hasilnya yaitu terbentuknya komunitas sekolah yang berlandaskan nilai dan etika sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, meningkatkan reputasi P3K atau ASN Kota Surakarta sebagai lembaga pendidikan unggul. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi yaitu mewujudkan visi sekolah menjadi sekolah yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, mendukung misi pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal sebagai sumber kebudayaan nasional. Kesimpulannya Bapak Ibu, yaitu penerapan ada 3 kata kunci, yaitu penerapan, komitmen, dan dukungan. Untuk penerapan budaya 4 kata ajaib di sekolah adalah langkah strategis untuk membangun karakter peserta didik kita. Sedangkan komitmen seluruh warga sekolah sangat penting untuk keberhasilan program ini, yaitu program 4 kata ajaib. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat mewujudkan visi dan misi sekolah serta P3K Kota Surakarta. Ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Marji Astuti SPD. Sebagai mentor dan kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dan bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, kondusif, dan lebih baik. Di sini sudah mulai berjalan ya Bapak Ibu, ada dokumentasinya, sosialisasi budaya 4 kata ajaib kemarin sebelum
penerimaan hasil STS sudah saya kasih sosialisasi kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1A sudah paham, dan kemudian next. Untuk dokumen implementasi 4 kata ajaib di sekolah sudah diterapkan, walaupun sedikit-sedikit kita harus kreatif kepada peserta didik untuk mengucapkan 4 kata ajaib. Kemudian di sini saya minta dokumentasi dari orang tua, ada timbal baliknya orang tua mengirimkan video atau foto dalam implementasi 4 kata ajaib. Dokumentasi dalam pembelajaran, setiap hari anak-anak saya kasih sebelum belajar. Anak-anak biasanya saya kasih lembaran untuk perasaan apa yang sedang kamu alami saat ini sebelum memulai pembelajaran. Jadi anak-anak menuliskan atau emotikon apa yang dia gambar. Sudah saya contohkan, kemudian dia menggambarkan emosi yang ada pada dirinya, yaitu kadang menangis atau lagi senang atau lagi kecewa seperti itu. Kemudian saat selesai pembelajaran, kata ajaib apa yang sudah kamu ucapkan pada hari ini, misalnya seperti itu. Tuliskan di sticky note misalnya. Kalau tidak tuliskan di sticky note, bisa katakan sama guru kamu tadi sudah mengucapkan 4 kata ajaib yang mana. Tadi aku hanya 1 Bu, tidak apa-apa, besok bertambah lagi ya, seperti itu. Kasih motivasi anak didik kita supaya mereka bisa mengimplementasikan budaya 4 kata ajaib. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah seperti ini. Misalnya dituliskan di sticky note, mereka malah senang sambil bermain, sambil membaca, sambil menulis, ajar nulis seperti itu. Kadang anak-anak menulisnya tolong kurang G, tolong, nah seperti itu. Nah besok penulisnya yang bagus lagi ya. Ada motivasi untuk anak-anak untuk bisa menulis lebih baik, membaca lebih baik, bisa bercerita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan, mungkin presentasi saya dari sini, mungkin Bapak Ibu bisa atau mau bertanya, silakan. Ada sesi tanya jawab. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas apa ngantuk? Yes. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu untuk speaking 1 kali? Silakan Bapak Ibu berdiri 1 kali saja. Biar untuk menambah semangat di sesi berikutnya aja. Begini Bapak Ibu ada gerakannya. Saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Sekali lagi, 2, 3. Saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya lakukan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian Bapak Ibu dan kerjasamanya saya aturkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada banyak materi yang belum tersampaikan atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Kusnati SPD. Acara selanjutnya adalah penguatan dari mentor sekaligus Kepala SD Negeri Sabramor Kota Surakarta, yaitu Ibu Marji Astuti SPD. Kepada Ibu Marji Astuti SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dua penyeminar yang luar biasa, Ibu Suketsi Ambarsari dan Ibu Kusnandi, serta Bapak Ibu guru yang amat saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita dapat menyelesaikan
seminar hasil laporan orientasi P3K sudah selesai alhamdulillah 5-5-nya, dan saya sudah menerima laporannya. Mas Andri sudah, Mbak Lira sudah, kemudian Mbak Ika belum ya? Yang ditanya belum saya laporannya ya. Saya minta satu untuk dijadikan karya guru pada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKP. Kemudian Pak Eksi dan Mbak Kos juga hari ini besok harus diupload, jadi besok pagi harus saya terima untuk saya nilai. Dan karena kalau di PPT dengan laporan tentu saja berbeda, karena kalau seminar di PPT kan hanya poin-poinnya, tetapi kalau di laporan itu jelas ada penjelasannya. Nah, penguatan sedikit, semuanya sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk berlima P3K kita yang sudah menyelesaikan tugas seminar hasil laporan di tengah gempuran kegiatan yang amat dahsyat. Ada yang CGP, ada yang kesana kesini, ada yang bina lomba, ada yang eskul, ada yang PPG dan sebagainya ya. Tetapi di tengah-tengah ada yang menjadi PP ya, mendampingi 5 CGP. Tetapi di tengah-tengah kegiatan yang luar biasa itu semua dapat dilaksanakan, dan hari ini istimewa karena sekalian kita juga workshop saja dengan jadi masih ingat. Tapi Mbak kostum saya masih ingat juga. Yang pertama yang saya ingin tambahkan adalah sudah bagus semuanya, sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan bersama, karena 5 hari kita sudah banyak mendiskusikan apa yang akan seminarkan ya. Jadi ada beberapa memang himbauan atau saran dari saya dan mungkin dari teman-teman, dan ini karena saya minta beberapa pemateri seminar itu menghasilkan judul yang berakronim, jadi nanti dilihat oleh kalau di YouTube dan sebagainya itu menarik. Dan ini saya melihat karena mungkin karena kemajuan zaman kita yang kalau kita mengucapkan sesuatu kemudian minta. Kemudian untuk Mbak Kos, kalau Mbak Kos ini saya sudah tidak karena malam melintangnya di PP juga sudah luar biasa. Sedikit Mbak Kos nanti tambahan di penjelasan ada indikatornya. Jadi selain tadi sebetulnya sudah banyak sekali sudah mencakup beberapa ya. Kita ketiga kampanye atau sosialisasi di warga masyarakat, targetnya adalah penerapan budaya warga tak ajaib di seluruh lingkungan warga sekolah. Kemudian strateginya yang melibatkan orang tua dan warga masyarakat. Kemudian hasilnya budaya saling menghargai, oke itu. Satu lagi tambah mungkin yang saya mau masukkan adalah indikator. Jadi nanti kalau misalnya strateginya adalah melibatkan orang tua atau warga masyarakat, indikatornya adalah pelibatan warga ya. Pelibatan orang tua dan warga sekitar untuk mengimplementasikan budaya kata ajaib ya. Jadi ada indikator apa yang harus dinilai dalam capaian tujuan yang diharapkan. Itu saja Mbak Rus, nanti ditambah laporannya dilengkapi. Terima kasih sudah selesai. Tepuk tangan untuk berlima Bapak Ibu ya. Terima kasih, penguatan saya cukup itu. Laporan orientasi PK di SD Negeri Sabrangor. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.